Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Pada kegiatan 1.2, yaitu menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Contoh 1.13, ini pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat. Pola ini adalah susunan bola. Jika susunan bola diteruskan dengan pola ke n, dengan n adalah suatu bilangan bulat positif, tentukan banyak bola berwarna biru pada pola ke n, banyak bola warna biru pada susunan ke-10 dan ke-1000. Untuk menjawab ini, coba kita perhatikan pola bola ini. Pola bola ini menyerupai persegi panjang dengan panjang 1, lebar 2. Untuk pola kedua, panjang 2, lebar 3. Yang ini panjangnya 3, lebarnya 4. Panjangnya 4 dan lebarnya 5. Kita harus ingat luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Untuk pola ke-1, L1, yaitu panjangnya 1, lebarnya 2. Karena yang ditanya adalah bola biru, maka kita cukup mengalihkan dengan setengah. Untuk pola kedua atau luas persegi panjang kedua, setengah, panjangnya adalah 2 dan lebarnya adalah 3. Untuk pola ketiga, setengah, panjangnya 3 dan lebarnya adalah 4. Untuk pola keempat, yaitu setengah, panjangnya 4 dan lebarnya adalah 5. Sehingga berapakah pola ke n? Pola ke n ini bisa disebut dengan UN, sama dengan setengah. Misalkan 1 ini adalah n-nya, 2 berasal dari n ditambah 1. Misalkan n-nya adalah 2, maka 3 berasal dari 2 ditambah 1. Ini pertanyaan yang A. Yang B, berapakah U ke-10 atau pola ke-10? U10 setengah, n-nya kita ganti 10 dikali 10 ditambah 1. Ini setengah, 10 tambah 1, 11. 10 kita bagi 2, 5 kali 11, 55. Jadi banyak bola biru saat pola ke-10 adalah 55 buah. Untuk pola ke-1000, diingat rumusnya UN sama dengan setengah n kali n tambah 1, sehingga n-nya kita ganti 1000. Setengah 1000 dikali 1000 ditambah 1. 1000 dibagi 2, 500, sehingga 500 dikali 1001 atau 500.500. Sehingga banyak bola biru pada pola ke-1000 adalah 500.500 buah. Contoh 1.14, pada pola pertama ada 1 buah bola, pola kedua ada 3 buah bola, pola ketiga ada 5 buah, pola keempat ada 7 buah. Dengan memperhatikan pola susunan bola di atas, tentukan banyak bola pada pola ke n. Yang B, jumlah bola hingga pola ke n atau Sn. Kita bisa tuliskan pola ini. Pola ke-1 itu sama dengan 1. 1 berasal dari 2 kali 1 dikurangi 1, sama dengan 1. Untuk pola kedua berarti 2 dikali 2 dikurangi 1, yaitu 3. Pola
3. 2 kali 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Pola keempat, 2 kali 4 dikurangi 1 sama dengan 7. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persamaan UN yaitu 2 kali ini mendekati sama dengan 4, maka untuk pola ke N 2 kali N dikurangi 1. Kalau kita perhatikan dari 2 ke 3 bertambah 2, 3 ke 5 bertambah 2, 5 ke 7 bertambah 2. Karena ini penjumlahan berulang, maka barisan atau pola ini disebut dengan barisan aritmatika. Jika kita menemui barisan aritmatika ini, kita bisa menemukan dengan cara kita misalkan A adalah suku awal yaitu 1, B bedanya, B adalah beda yaitu penjumlahan berulangnya yaitu 2, maka persamaan UN adalah A ditambah N-1 kali B. Sehingga bisa kita substitusi di sini A-nya adalah 1 ditambah N-1 kali beda, B-nya adalah 2. 1 ditambah 2 kali N, 2N, 2 kali negatif 1, negatif 2. Atau didapat 2N, 1 dikurangi 2, negatif 1. Maka ini adalah persamaan UN-nya. Untuk menentukan jumlah bola atau SN, kita perhatikan bola pertama ditambah pola kedua, sekarang ada 4 bola, ditambah 5 bola, ada 7 bola sampai ke N bola. Kalau kita perhatikan ini menjadi bentuk persegi di mana luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Di mana sisinya adalah N, maka luas persegi ini adalah N kuadrat. Sehingga SN sama dengan N kuadrat. Sedangkan SN sendiri adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai ke rumus UN tadi yaitu 2N-1 sama dengan N kuadrat. Contoh 1.15, tentukan hasil penjumlahan pola bilangan persegi hingga pola ke N, yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sampai ke N kuadrat. Ini sama dengan SN. Misalkan ini kita kalikan dengan 3, ruas kiri kita kalikan 3, maka ruas kanan juga kalikan 3 yaitu 3 kali SN. Coba kita perhatikan bentuk bola berbentuk persegi panjang ini. Ini untuk 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1 untuk angka atau pola pertama, dengan panjang 1 dan lebarnya adalah 3. 3 ini berasal dari, bisa kita rubah 2 kali 1 ditambah 1. Sehingga luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Sehingga bisa dirubah ke 3 kali 1 atau 1 kali 3. 3 kali, untuk 1 ini berasal dari SN yaitu S1, sehingga kita rubah S1 sama dengan 1 tetap, dan kali 3 kita rubah ini yaitu 2 kali 1 ditambah 1. 3 kali S1 sama dengan, untuk 1 kita rubah ke setengah kali 1 kali 2 kali, untuk 3 tetap ini yaitu 2 kali 1 ditambah 1. Ini kita mendapatkan persamaan 1.
Untuk gambar 2 kita perhatikan pola kedua yaitu 5. 5 berasal dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kalau persegi panjang ini panjangnya adalah 3 dan lebarnya adalah 5. 3 ini berasal dari 1 ditambah 2, sedangkan 5 berasal dari 2 kali 2 ditambah 1. Sehingga luas persegi panjang, panjang kali lebar, 3 kali 5 atau 5 kali 3. 3 kali ini adalah S2 sama dengan 5, sehingga kita bisa rubah di sini S2 sama dengan 5 atau 3 kali 5. 3 berasal dari 1 ditambah 2 yang ini, dan kali 5-nya kita rubah ini 2 kali 2 ditambah 1. 3 kali S2 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3 kali 2 kali 2 ditambah 1. 3 kali S2 sama dengan 3 ini kita bisa rubah ke setengah kali 2 kali 3 kali yang dalam kurung kita tulis kembali 2 kali 2 ditambah 1. Ini persamaan yang kedua. Kita perhatikan untuk bilangan ketiga, 14 berasal dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dengan pola persegi panjang ini, panjangnya adalah 6. 6 berasal dari 1 ditambah 2 ditambah 3. Sedangkan ini adalah lebarnya adalah 7. 7 berasal dari 2 kali 3 ditambah 1. Sehingga luas persegi panjang bisa kita tulis 3 kali 14 sama dengan 6 kali 7. 3 kali 14 adalah S3 kali S3 sama dengan 6, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3. Sedangkan 7 yaitu 2 kali 3 ditambah 1. 3 kali S3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 dikali 2 kali 3 ditambah 1. 3 kali S3 sama dengan 6 itu bisa dirubah ke setengah kali 3 kali 4 dikali 2 kali 3 ditambah 1. Ini adalah persamaan yang ketiga. Untuk persamaan yang keempat, S4-nya adalah 30 berasal dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dengan membentuk pola persegi panjang, di mana panjangnya adalah 10. 10 itu berasal dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Sedangkan lebarnya adalah 9, berasal dari 2 kali 4 ditambah 1. Sehingga luas persegi panjang ini 3 kali 30 sama dengan 10 dikali 9. 3 kali 30 yaitu S4 sama dengan 10, kita ganti kalimat ini, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 kali 9 yaitu 2 kali 4 ditambah 1. 3 kali S4 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10 dikali 2 kali 4 ditambah 1, atau 3 kali S4 sama dengan 10 itu bisa kita rubah setengah kali 4 kali 5 dikali 2 kali 4 ditambah 1. Ini adalah bentuk persamaan yang keempat. Dari persamaan pola tadi kita amati yaitu 3 kali S1 sama dengan setengah kali 1 kali 2 dikali
2 kali 1 ditambah 1. 3 kali S2 sama dengan setengah kali 2 kali 3 dikali 2 kali 1 ditambah 1 sampai ke S4. Kalau kita perhatikan, jika S1 maka di sini 1 dan 2. Kalau 2 dan 3 di sini seharusnya 2. Kalau 3 S3 di sini 3 dan 4 di sini 3. Untuk S4 setengah 4 dan 5 di sini 4. Sehingga bisa kita tarik suatu kesimpulan, jika Sn 3 kali Sn sama dengan setengah kali N, kalau 1 ke 1 2 berubah menjadi N ditambah 1 dikali 2 dikali N ditambah 1. Kita buka kurungnya, 3 kali Sn sama dengan setengah kali N kali N plus 1 kali 2 kali N plus 1. Ini dikurung. 3 kita pindah ke sebelah, karena ini perkalian berubah menjadi pembagian, sehingga Sn sama dengan 1/3 kali setengah kali N plus 1 kali 2N plus 1. 1/3 kali 1/2 sama dengan 1/6 N kali N plus 1 dikali 2N plus 1. Ini adalah rumus Sn untuk 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya tambah N kuadrat sama dengan Sn. Dengan Sn adalah rumusnya ini. Demikian kegiatan pembelajaran 1.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.